pagi Bapak Ibu Saudara dimanapun Bapak Ibu berada. Salam sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Sungguh suatu sukacita kalau kita masih boleh ada saat ini di minggu yang pertama di bulan Mei. Saya percaya semua karena kemurahan Tuhan yang senantiasa berlaku dalam kehidupan kita. Untuk itu saudara, hari ini kita mau satukan hati kita bersama-sama walaupun tempat kita tidak ada di tempat yang sama, tetapi saya yakin dan percaya kita punya satu tujuan yang sama, yaitu kita mau datang beribadah kepada Tuhan, memuji, menyembah Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Dulu
kita. Engkau masih berikan kami kesempatan untuk kembali beribadah kepadamu Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, dengan segala keberadaan hidup kami bawa hidup kami untuk memuji memuliakan namamu Tuhan. Kami mau Tuhan menikmati perjumpaan yang indah dalam hadirat Tuhan, menyenangkan hatimu Tuhan, dan kami percaya ada kuasa, ada kekuatan yang baru di dalam hadiratmu Tuhan. Untuk itu Tuhan, kami serahkan jalannya ibadah kami ini, mulai dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Biarlah diberkati oleh Tuhan dan jadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mau lebih lagi untuk memuji memuliakan namamu Tuhan. Kami lanjutkan ibadah kami dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin. Saat ini kita mau lebih lagi memuji memuliakan nama Tuhan. Amin saudara. Di rumah Bapak Ibu sekalian, kita mau satukan hati, kita mau memuji Tuhan. Sebab setiap hari ada rahmat dan berkat Tuhan yang baru buat kita. Haleluya. Biar bumi akan berlalu, tetapi kasih Tuhan tetap setia. Haleluya. Haleluya. Biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesus
Kami percaya Tuhan Engkau menolong kami yang setia. Kami percaya juga Engkau Allah kami yang besar. Janji-Mu tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Saat ini kami menyatakan itu kepadamu Tuhan, bahwa Engkaulah perlindungan kami, hanya Engkaulah tempat pengharapan kami. Haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Dan
kepadamu ya Tuhan. Sesungguhnya kami mempunyai Tuhan, kami mempercayai Tuhan, Tuhan yang maha besar, Tuhan yang dapat melakukan segala perkara, Tuhan yang padamu tidak ada rencana yang akan pernah gagal, Tuhan yang dapat mengerjakan kemenangan ketika kami ada dalam peperangan hidup, memikul beban yang begitu berat. Kami percaya melalui ibadah kami akan menikmati kuasa ibadah, persekutuan dengan Tuhan, hadirat Tuhan menjadi bagian kami, kekuatan dan kuasa Tuhan dinyatakan, memberikan kemenangan kepada setiap kami. Di dalam nama Yesus kami buka hati kami untuk mendengarkan Engkau berfirman, dan kami angkat iman kami menantikan Engkau bertindak sesuai dengan apa yang Tuhan siapkan bagi kami yang beribadah kepadamu pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, Jemaat GPD Karmel yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur bersama-sama walaupun kita hanya bisa berjumpa melalui media ini. Tapi saya percaya kasih Tuhan tidak akan pernah dibatasi oleh apapun juga. Kita akan menikmati kasih setia, kita akan menikmati Tuhan baik dalam kebenarannya, di dalam kasih dan dalam kuasanya. Saudara, selain Bapak Ibu dapat menyaksikan saya melalui layar ini, saya ingin pastikan dalam rohku dan doaku, saya selalu hadir di rumah Bapak Ibu Saudara, mendukung, mendoakan, menopang dalam doa agar kita semua diberi kekuatan, diberikan ketabahan dan terus bersemangat melewati hari-hari yang sulit ini. Puji Tuhan. Hari ini kita memasuki bulan atau minggu pertama di bulan yang kelima di tahun 2020 ini. Kita masih dalam suasana darurat COVID-19, tapi kita selalu dinaungi oleh kasih Tuhan yang luar biasa. Oleh karena itu jangan pernah berhenti bersyukur, naikkan terus pujian, hormat, kuasa dan kemuliaan hanya kepada Tuhan. Hari ini saya mau berkhotbah berangkat dari satu ayat yang sudah tidak asing lagi. Kemungkinan inilah ayat yang paling banyak diketahui dan dihafal oleh setiap orang yang mempercayai Alkitab sebagai firman Tuhan. Injil Yohanes 3 ayat 16. Injil Yohanes 3 ayat 16. Yang sudah ketemu sama-sama katakan amin. Dan pada hitungan yang ketiga kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari ayat ini saya mengangkat sebuah tema, hidup yang berorientasi pada hidup yang kekal. Hidup yang berorientasi pada hidup yang kekal. Sayang sekali banyak orang, termasuk orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, yang hidup mereka berorientasi kepada apa yang seharusnya tidak menjadi orientasi hidup. Banyak yang berorientasi kepada apa yang namanya kesuksesan. Lalu kesuksesan itu dimaknai sebagai misalnya mencapai pendidikan setinggi mungkin, atau mendapatkan pekerjaan, profesi, karir, bisnis, usaha yang menghasilkan harta kekayaan yang berlimpah-limpah. Ada orang yang orientasi hidupnya sukses dalam arti mendapatkan pangkat, jabatan, kehormatan, melebihi teman sekelas, lebih dari teman sekampung, sekota, bahkan kalau perlu di seluruh Indonesia, dialah yang paling hebat. Orang punya anggapan tentang kesuksesan, misalnya dengan memperoleh istri yang rupawan, cantik,
tersohor, atau mendapatkan suami yang ganteng, kaya, terkenal, lalu kemudian punya anak, cucu, dan keturunan yang disegani oleh semua orang, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Apakah itu yang namanya kesuksesan? Kalaupun itu disebut kesuksesan, itu hanyalah kesuksesan sementara. Sepanjang-panjangnya kesuksesan itu, dia akan berakhir di liang lahat ketika dia meninggal dunia. Bahkan ada yang sebelum meninggal dunia pernah dianggap sukses, tapi kemudian kesuksesan itu seperti hilang di telan bumi. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, jadi seperti apakah kesuksesan yang sebenarnya? Seperti apa kesuksesan sejati itu? Ayat yang kita baca, seringkali kita dengar, dan menekankan pada dua hal. Pertama, besarnya kasih Allah. Betul. Yang kedua, kepada anaknya yang dikaruniakan kepada kita. Kemudian anak itu melayani dengan luar biasa. Menderita, disalibkan, mati dan dikuburkan, lalu bangkit pada hari yang ketiga. Betul. Tapi pernahkah kita membayangkan dan merenungkan hal yang ketiga yang terdapat di dalam nats bacaan kita tadi? Bahwa kebesaran kasih Allah itu, dan bahwa Yesus mau datang menjadi manusia, melayani, menderita, mati, menggantikan kita. Tujuannya jelas sekali. Supaya bukan saya jadi terkenal, bukan kita jadi orang sukses seperti gambaran di awal khotbah ini, tetapi supaya kita tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yang percaya katakan amin dan berikan tepuk tangan kepada Tuhan. Untuk hidup kekal inilah Allah mengasihi kita dengan kasih yang besar. Untuk hidup yang kekal inilah Tuhan datang ke dalam dunia, melakukan segala-galanya, memberikan segala-galanya bagi kita, sampai mati di kayu salib, bangkit dari antara orang mati, supaya kita tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sorga punya tujuan yang jelas. Kenapa ada gerakan ilahi? Kenapa ada mahakarya Tuhan? Mengapa ada pengorbanan Allah? Jelas sekali. Supaya kita semua, saya dan saudara, beroleh hidup yang kekal. Orientasi sorga untuk manusia adalah supaya manusia tidak binasa. Tuhan tidak mengendaki satu orang pun binasa, tetapi boleh mencapai hidup yang kekal. Kiranya saudara, orientasi kita tidak bertolak belakang dengan orientasi Tuhan. Marilah kita menjadi orang-orang yang hidup, orang-orang yang percaya, dan orientasi kehidupan kita adalah hidup yang kekal itu sendiri. Sebab kalau orientasi kita hanya kesuksesan dunia, kelimpahan harta dan materi, ketersohoran, keterkenalan, kepopuleran, dan kemegahan dunia, apa untungnya bagi kita? Bukankah itu hanya sementara? Tuhan Yesus memperingatkan melalui Injil Matius 16 ayat 26. Saya baca dalam terjemahan lama. Apakah untungnya kepada seorang jikalau ia beroleh segenap dunia ini, tetapi jiwanya binasa? Saudara bayangkan, memperoleh segenap dunia, seisi bumi ini pun ternyata tidak ada gunanya kalau kita binasa dan tidak beroleh hidup yang kekal. Maka kesuksesan yang kita impikan, yang kita kejar, yang kepadanya kita berorientasi, akan membuat hidup ini sia-sia belaka.
Di dalam Injil Lukas pasal 16 diceritakan sebuah perumpamaan yang mengajarkan kepada kita, kalaupun kita sukses secara lahiriah, kalaupun kita berhasil secara manusiawi, sehingga kita bisa seperti orang kaya itu selalu berpakaian jubah ungu. Setiap hari bersukaria dalam kemewahan. Kita tahu akhir cerita dari orang kaya ini. Untuk mendatangkan setetes air saja dalam lidahnya, dia tidak sanggup. Untuk apa kemewahan berhari-hari selama hidupnya? Untuk apa kekayaan yang dia capai? Karena dia anggap itulah kesuksesan. Padahal dia hidup dalam penderitaan untuk selama-lamanya. Penderitaan yang tidak dapat dirubah lagi. Kekal selama-lamanya dalam penderitaan. Saudara, lagi pula, kalau orientasi kita hanya pada kesuksesan hidup di dunia ini, belum tentu kita bisa sukses. Sangat mungkin kita tidak memperoleh apa ambisi kita, apa obsesi kita, apa cita-cita kita yang telah kita jadikan semacam orientasi hidup. Akan tetapi, kalau orientasi kita pada hidup yang kekal, kita pasti mendapatkan hidup yang kekal itu. Dan sebelum kita tiba pada hidup yang kekal itu, ayat ini akan tergenapi dalam kehidupan kita. Matius pasal 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Inilah kekekalan. Ketika kita berorientasi ke sana, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, barangkali kondisi yang kita hadapi hari-hari ini seolah membuat kita merasa gagal. Gagal mencapai kesuksesan. Gagal mencapai apa yang kita cita-citakan. Gagal mencapai harapan yang dari kecil saya harapkan. Ini kemudian akan berubah menjadi kekhawatiran, kepanikan yang tidak akan memperbaiki kehidupan kita, yang tidak akan pernah merubah situasi. Inilah yang Yesus maksudkan. Biarlah kekhawatiran hari ini, kesusahan hari ini cukup untuk hari ini saja. Besok adalah bagiannya Tuhan. Tetapkanlah hidup kita berorientasi pada hidup yang kekal. Kalaupun hari ini hidup kita di dunia berakhir, walaupun tidak saya harapkan seperti itu, tapi kalau itu terjadi, kita akan berpindah pada hidup kekal selama-lamanya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, orientasi hidup yang benar. Karena kita berorientasi pada kekekalan, pada hidup yang kekal, akan memberikan kita semangat, akan memberikan kita kekuatan, akan memberikan kita energi baru menjalani masa-masa yang sukar sekalipun. Ada terlalu banyak contoh di dalam Alkitab, tapi saya hanya memberikan contoh bahwa tidak ada satupun Rasul Yesus Kristus yang menjadi sukses menurut ukuran manusia. Mereka tidak serta-merta menjadi orang kaya raya, orang yang terkenal. Mereka malah dibenci, mereka malah dipenjarakan, mereka malah disiksa. Tidak sedikit yang mati dibunuh. Tetapi ketika menghadapi saat-saat krisis itu, tidak ada satu keluhan, tidak ada nada kekecewaan, tidak ada keputusasaan, apalagi menyalahkan Tuhan. Kalau kita baca sejarah,
Justru di saat-saat seperti itu, ada seorang murid Yesus mengatakan puncak-puncak penderitaannya semacam happy hour, jam-jam berbahagia, karena dia dapat mengambil bagian dalam penderitaan Yesus Kristus. Di sini dengan cepat saya mau mengangkat dan secara ringkas tentang Matius, penulis Injil Matius, meninggal dunia karena disiksa dan dibunuh, dicincang dengan pedang di Ethiopia. Markus, penulis Injil Markus, meninggal di Alexandria, Mesir, setelah badannya diseret dengan kereta berkuda, melewati jalan berbatu-batu, sampai dagingnya lepas, sebagian tulangnya terpental, dan dia menemukan ajal dengan penderitaan seperti itu. Lukas, penulis Injil Lukas, digantung di Yunani setelah dia berkhotbah kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Dengan kebencian mereka meresponnya dengan menggantungkan dia. Dia mati di tiang gantungan. Rasul Yohanes memang tidak meninggal karena dibunuh. Dialah satu-satunya rasul yang meninggal pada usia lanjut, bukan karena siksaan. Tapi bukan berarti tidak pernah disiksa. Rasul Yohanes pernah direbus, atau lebih tepat saya sebut digoreng dalam kuali. Tapi mujizat Tuhan terjadi. Tidak terjadi sesuatu apapun pada Yohanes dan dia dilepaskan. Karena dia bisa bebas dari kejadian yang mengerikan itu, dibuanglah dia di Pulau Patmos sebagai seorang hukuman. Bekerja paksa di pulau penuh bebatuan itu. Tapi justru di Pulau Patmoslah dia mendapatkan pewahyuan yang luar biasa, seperti yang kita baca di dalam kitab Wahyu. Petrus mati disalibkan dengan model salib seperti ini. Dia berkata, saya tidak pantas disalib seperti Yesus. Salibkan saya dengan salib berbentuk X dan dengan kepala di bawah. Rasul-rasul ini mengalami penganiayaan, hidup yang luar biasa. Yakobus, saudara Yesus, penatua jemaat di Yerusalem, yang menulis surat Yakobus, dilempar dari puncak bait Allah. Bait Allah di mana iblis pernah membawa Yesus dan mencoba Yesus di sana. Yakobus dibawa di sana dan dilempar dari atas bait Allah. Mati sebagai seorang syahid. Yakobus anak Zebedeus, saudara dari Yohanes, dipenggal kepalanya di tengah-tengah kota Yerusalem. Nathanael atau Bartolomeus menjadi misionaris di Asia. Ia meninggal dunia di Armenia setelah mendapatkan pukulan cambuk sedemikian rupa sampai seluruh kulit tubuhnya terlepas. Meninggal dalam keadaan yang sangat mengerikan. Andreas juga disalib seperti Rasul Petrus. Lalu ada seorang pengikut Andreas yang menyaksikan saat-saat terakhir Andreas. Dia kemudian berkata apa yang diucapkan oleh Andreas di jam-jam terakhir hidupnya. Ternyata keinginan dan cita-cita saya bisa terkabul, di mana saya bisa turut merasakan happy hours dengan disiksa dan disalib seperti Yesus. Sementara itu dia terus melemparkan kata-kata firman Tuhan. Dia menganggap penderitaan itu menjadi bagian ikut menderita bersama Yesus. Dan dia sebut itu sebagai jam-jam berbahagia. Rasul Thomas meninggal di India dengan ditombak berulang kali sampai mati. Yudas, saudara Yesus, bukan Yudas Iskariot, dihukum mati dengan menjadi sasaran panah-panah dari orang yang sangat membencinya. Matias yang menggantikan Yudas Iskariot dihukum mati dengan dirajam dengan batu seperti Stefanus. Saudara,
mereka melewati saat-saat kritis. Penderitaan berdarah-darah itu dengan kuat, dengan suasana hati berbahagia. Kenapa? Karena orientasi mereka bukan hidup itu sendiri, bukan hidup di dunia, walaupun harus berakhir tragis, karena orientasi mereka adalah pada hidup yang kekal. Kita tidak perlu mempersoalkan dan mempertanyakan mengapa Tuhan izinkan mereka hamba-hamba Allah yang luar biasa harus berakhir dengan cara seperti itu. Karena itu adalah kedaulatan dan kehendak Tuhan untuk setiap individu. Kemungkinan kita tidak akan seperti itu. Kebanyakan dari kita tidak akan mengakhiri hidup seperti itu. Tapi dari mereka kita belajar bahwa kematian mereka, termasuk kematian Yesus Kristus, mengajarkan kepada kita tentang melayani sampai akhir hidup. Tentang setia sampai mati. Saudara, ini yang terpenting. Karena kalaupun kita hidup 100 tahun, itu terlalu kecil dibanding kekekalan yang tidak ada batasnya. Seperti apapun kita hidup di dunia ini, sukses secara manusia ataupun menderita, dua-duanya akan berakhir. Bedanya kalau orientasi kita pada hidup yang kekal, bagaimanapun jalan hidup kita di dunia ini, akhirnya kita menikmati kehidupan yang kekal bersama Tuhan. Dan sebelum kita berpindah ke sana, ada jaminan. Kalau orientasi kita ke sana, kalau kita memprioritaskan kerajaan Allah dan kebenarannya, apa yang kita butuhkan, apa yang kita khawatirkan akan Tuhan tambahkan kepada kita. Mari kita baca Wahyu pasal 2, ayat 10 dan ayat 11. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Kematian yang kedua adalah kematian yang kekal. Bagi orang-orang yang orientasinya hanya hidup di dunia yang sementara ini. Tapi kalau kita berorientasi pada hidup yang kekal, kita berjuang di tengah penderitaan sekalipun, kita kuat menghadapi segala yang harus kita hadapi. Pada akhirnya kita menghadapi satu hidup yang kekal, mendapatkan mahkota kehidupan, tidak akan mengalami kematian yang kedua. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saya tutup khotbah ini dengan memberikan contoh tentang Rasul Paulus dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 16. Inti dari ayat ini adalah ketika orientasi kita bukan pada kesementaraan, tapi berorientasi pada kekekalan, itu akan membuat semacam kekuatan luar biasa dalam hidup kita, dan dengan kekuatan itu kita menuju hidup yang kekal. 2 Korintus 4 ayat 16. Sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar dari penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Saudara lihat, orang yang berorientasi pada kekekalan tidak akan pernah tawar hati. Ketika menghadapi penderitaan, mereka akan berkata penderitaan ringan. Penderitaan ringan yang tidak sebanding dengan kemuliaan kekal yang jauh lebih besar dari penderitaan yang dialami hari ini. Karena itu jangan berfokus, jangan berorientasi kepada apa yang kelihatan dan hanya sementara saja akan segera berakhir. Tapi mari, walaupun bumi berlalu, segalanya berubah.
Kasih kita kepada Tuhan tidak berubah. Orientasi kita kepada kekekalan tetap sama. Sampai kita menikmati kehidupan yang kekal selama-lamanya. Haleluya, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan melanjutkan ibadah kita dengan masuk pada sakramen perjamuan suci. Kita buka hati kita, kita angkat iman kita. Kita akan bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Kita nyanyikan pujian, dalamnya kasih-Mu Bapa. Sementara kita nyanyikan pujian ini, Bapak Ibu boleh mengambil roti dan cawan yang telah disediakan di tempat masing-masing. Dan kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Bapak Ibu sekalian boleh mengambil roti dan cawan yang sudah tersedia. Bapa kami di dalam surga, kami datang kepadamu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur kepadamu yang memberikan kepada kami kesempatan dan perkenanan untuk bersekutu dengan Engkau melalui perjamuan suci ini. Kami berdoa memberkati roti dan cawan ini, sehingga pada saat kami makan, kami benar-benar makan bersekutu dengan tubuh-Mu. Kami minum bersekutu dengan darah-Mu, dan kami percaya ada kekuatan baru, ada kehidupan, ada hal-hal ajaib, karena Engkau adalah Tuhan yang selalu melakukan keajaiban bagi orang yang mengasihi Engkau. Dalam nama Yesus, kami mau bersekutu dengan Engkau dalam tubuh dan darah-Mu. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita masing-masing. Saya bacakan satu ayat firman Tuhan tentang perjamuan kudus ini. Kalau Bapak Ibu percaya pada kalimat-kalimat firman Tuhan ini, sambutlah dengan berkata amin. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh, karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Kita angkat roti di tangan kanan kita. Kita terpisah, kita hanya ada di rumah kita masing-masing. Tapi kita menjadi satu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita akan bersekutu dengan tubuh Kristus ini sendiri. Ada kuasa dalam tubuh Kristus. Percayalah, seperti Tuhan melakukan keajaiban, tanda heran, mujizat selama Dia ada di bumi ini. Dia tidak berubah dahulu, hari ini, sampai selama-lamanya. Ada kuasa dalam tubuh Kristus. Mari kita makan, bersekutu dengan tubuh Kristus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita makan.
Haleluya. Nikmati persekutuan dengan Tuhan sambil kita angkat cawan di tangan kanan kita. Alami kuasa Tuhan melalui tubuhnya. Dan sekarang kita siap bersekutu dengan darah Yesus. Ada seorang perempuan di dalam Alkitab, diceritakan bahwa dia telah meleleh darah selama 12 tahun. Segala usaha telah dia lakukan, tapi keadaannya semakin memburuk saja. Satu ketika dia dengar Yesus lewat di dalam kotanya. Maka dengan iman dia berkata, asal saja ku jama ujung jubah Yesus, pasti saya sembuh. Benar, ketika dia berhasil mencapai ujung jubah Yesus, menjamahnya, seketika itu juga lelehan darahnya selama 12 tahun berhenti. Haleluya. Hari ini kita tidak menjamah ujung jubah, tapi kita mau bersekutu dengan darah Yesus yang berkuasa. Angkat imanmu, naikkan syukurmu, dan mari bersama-sama kita minum, bersekutu dengan darah Yesus yang berkuasa. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita bersama-sama nyanyikan satu pujian. Glory, glory, haleluya, haleluya, pujihu. Kita angkat kedua tangan kita. Kita menyembah Tuhan. Kita bersyukur dan mengimani apa yang kita butuhkan. Apa yang kita perlukan, Tuhan sudah berikan. Bahkan apa yang mata tidak lihat, telinga belum dengar, tidak timbul dari dalam hati. Melalui perjamuan kudus ini Tuhan mengerjakan bagi kita. Bahkan jauh lebih banyak dari apa yang kita doakan dan kita pikirkan. Glory, glory, haleluya. Haleluya, glory, glory, haleluya, glory, haleluya, haleluya, puji, glory, haleluya. Dengan perjamuan suci ini kami percaya kami telah bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu, dan kami mendapatkan hal-hal yang tidak dapat kami upayakan sendiri, yang dunia tidak dapat berikan, tapi Tuhan berikan kepada kami semua. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami akan lanjutkan ibadah kami dengan mengulurkan tangan, memberikan korban-korban persembahan. Dan jika ada anak-Mu yang akan kembalikan milik-Mu, Tuhan Engkau menilik di tengah masa-masa sulit ini. Anak-anak-Mu belajar tunduk pada firman-Mu, dan dengan kasih melakukan kebenaran firman ini. Genapilah janji firman-Mu, lindungilah mereka, peliharakanlah mereka, buatlah piala hidup mereka penuh melimpah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, silakan meletakkan persembahan dan milik Tuhan yang akan dikembalikan kepada Tuhan sambil mengikuti pengumuman singkat yang saya akan sampaikan. Pertama-tama, PSBB, pembatasan sosial berskala besar untuk Kota Makassar, itu akan berlaku sampai tanggal 7 Mei yang akan datang. Kita belum tahu apa yang akan terjadi, tapi kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Teruslah berdoa, dan sementara itu semua kegiatan kita tetap berjalan seperti biasa, namun diadakan di rumah masing-masing. Terutama doa puasa kita pada hari Jumat. Setiap hari Jumat merupakan hari doa puasa kita.
Hari Selasa adalah hari ibadah doa kita. Hari Rabu ada wanita, hari Kamis ada rayon, jika dimungkinkan melalui cara yang disepakati bersama, kita tetap beribadah kepada Tuhan. Kiranya Tuhan akan segera melalukan bencana hidup ini dan kita bisa kembali beraktivitas seperti biasa, terutama bisa bersekutu kembali, beribadah bersama-sama, mempermuliakan nama Tuhan, bersyukur atas perbuatan Tuhan yang menyelamatkan kita dari bencana ini. Minggu depan kita kembali akan beribadah masih dalam cara seperti ini. Minggu kedua kita terus berorientasi kepada kekekalan, terus berusaha apa yang dapat kita lakukan. Kita harus prihatin, mawas diri, menjaga diri, mengikuti protokol kesehatan. Tapi jangan larut dalam kekhawatiran dan ketakutan, karena Tuhan menyertai kita. Bagi orang yang mengutamakan kerajaan Allah dan kebenarannya, Tuhan akan menambahkan kepada kita apa yang banyak orang khawatirkan. Haleluya, haleluya. Sekarang kita berdiri sekali lagi, kita akan mengakhiri ibadah kita dan kita menyanyikan pujian, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Haleluya, haleluya. Ucapan syukur kepadamu, Tuhan yang ajaib. Keajaiban-Mu tidak pernah berubah, dahulu, hari ini, sampai selama-lamanya. Dan itu cukup menjadi jaminan bagi kami dalam hari-hari kehidupan kami. Di dalam situasi apapun juga, kami terjamin dalam keajaiban Tuhan. Dengan mensyukuri keajaiban-Mu ya Tuhan, kami mendoakan jemaat Tuhan yang berulang tahun hari ini. Sepanjang minggu yang berjalan ini, juga mereka yang sedang menderita sakit dan memerlukan pertolongan dalam bentuk apapun juga. Tuhan, ulurkanlah tangan-Mu, lawat dan jamalah anak-anak-Mu, berkat atas yang berulang tahun, kesembuhan untuk yang sakit, pertolongan bagi mereka yang memerlukan pertolongan dalam bentuk apapun juga. Dalam nama Yesus, saat ini juga pertolongan Tuhan dinyatakan untuk nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan kami. Jagalah pikiran,
arahkan hati kami Tuhan, agar kami tetap berorientasi kepada Tuhan, fokus kepadamu, dan berorientasi kepada hidup kekal yang bukan cuma Engkau sediakan, tapi Engkau telah kerjakan dengan mahakaryamu, supaya kami tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Berkatilah bangsa kami Tuhan. Mulai dari presiden, wakil presiden, para menteri, mereka semua yang tergabung dalam BNPB, dalam gugus tugas menangani penyebaran virus corona ini. Berikan mereka kesehatan, berikan mereka juga hikmat, akal budi, kebijakan, kemampuan untuk menjalankan tugas sebaik-baiknya, sehingga kami boleh segera keluar dari bencana ini. Berikan kami kesabaran Tuhan, berikan kami semangat menjalani hari-hari hidup yang sukar ini. Semua hamba-hamba Tuhan, semua jemaat Tuhan terutama, agar kami semua boleh menjadi berkat di tengah-tengah kesulitan hidup ini. Kami berdoa Tuhan, kemurahan-Mu menjauhkan kami semua dari malapetaka ini, dan kemurahan-Mu meluputkan kami semua dengan mengakhiri semua bencana ini dalam waktu yang Tuhan sudah tetapkan, karena kami percaya segala sesuatu akan indah pada waktu Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Berkati anak-anak-Mu yang sudah ikut ambil bagian dalam ibadah ini. Berkati tim altar, tim multimedia, pemain musik. Berkatilah mereka dengan berkat yang Tuhan siapkan bagi orang yang sungguh mengasihi dan melayani Engkau. Berkatilah semua persembahan yang dipersembahkan oleh anak-anak-Mu, milik-Mu yang dikembalikan. Tuhan tilik untuk membalas dengan berkat yang berkelimpahan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami akan mengakhiri ibadah kami. Dan mari jemaat Tuhan angkat sekali lagi kedua tanganmu. Arahkan hati dan pikiranmu hanya kepada Tuhan. Dan terimalah berkat, rahmat, dan anugerah dari Allah Bapa. Damai sejahtera, cinta dan kasih sayang Kristus Yesus, serta persekutuan dan kekuatan di dalam urapan Roh Kudus tinggal menyertai kita semua hari ini. Khususnya di masa-masa sulit ini Tuhan. Bahkan sampai Maranatha, Engkau datang kembali untuk membawa kami pada kehidupan yang kekal bersama-sama dengan Engkau. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati kita semua. Haleluya.